Aku tengok lagi naik, ya udah, aku lihat beritanya di Google, aku pahami, aku bikin skrip sendiri gitu. Ceritain gitu. sendiri gitu. Versi kamu sendiri dan cara bahasa kalian sendiri. Kalau aku nggak pernah ngopi-ngopi yang ada di internet loh Kak. Aku skrip bikin sendiri. Mau tanya orang awak, disiko tampeknyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dun sana TVRI Sumatera Barat Kasadonyo. Balik lolek dun sana mau nonton podcast sampai mota. Mau tanya orang awak disiko tampeknyo dun sana. Dan bersama Ambo Oscar yang menemani aktivitas dun sana Kasadonyo selama 60 menit kamu ko. Dan tentunya di podcast sampai mota ko sudah kehadiran seorang bintang tamu ko dun sana. Awak bakal berbincang-bincang mengenai storytelling. Nah, Iko sebenarnya sudah ada di sekitar awak sebenarnya. Awak pun mungkin pas new kalalo atau pasti mendengar storytelling ya. Tapi sih proses pembuatan sebuah storytelling tu kok bisa diterima sama pendengar kan di sana. Langsung kita perkenalkan, ini dia dun sana Uni Lia Bara Asgani. Halo, selamat siang Uni. Halo Kak. Oke. Bagaimana kabarnya Uni? Baik. Baik. Sehat alhamdulillah. Alhamdulillah. Deh, kalau boleh tahu dari mana Uni nih? Dari Tarusan. Wih, dari Tarusan ya. Iya. Wih, jauh-jauh ke TVRI Sumatera Barat. Lumayan sih Bang. Oke. Jadi Uni ini seorang storytelling. Iya. Ya. Storytelling dan edukasi ya sekarang ya. Edukasi. Iya. Edukasi apa tuh? Apa aja? Edukasi itu apa aja sih yang cerita unik-unik lah gitu Kak. Oh, kayak cerita yang tentang kasus seperti apa? Yang lagi gitu. viral terus unik gitu, itu diceritain. Itu ceritakan. Tapi yang benar ya. Tapi yang sesuai fakta. Iya, sesuai ya. fakta yang tidak mengada-ngada gitu. Iya, bukan hoax apalagi Bukan, ya. harus dicari dulu kebenarannya gitu ya Kak. Oh gitu, oke. Tapi memulai tertarik menjadi seorang storytelling tuh gimana ceritanya tuh? Iya, awalnya storytelling ya. Iya. Itu kan awalnya emang di YouTube ya Kak. Emang di YouTube itu sekitar 3 tahun yang lalu. Oh oke. Iya, sekitar 3 tahun yang lalu. Itu awal-awal waktu YouTube Short masuk ke Indonesia. Pas itu ya, pas awal-awal. Yeah. Nah, dapat kabar lah ya YouTube Short masuk ke Indonesia. Dan itu bisa ngasilin gitu. Oh, jadi di YouTube Short pun bisa menghasilkan juga Iya, ternyata. bisa menghasilkan. Awalnya sih banyak yang kira enggak gitu ya Iya, Kak. betul, aku juga mikir juga enggak. Tapi emang dibayar gitu, kayak monetize YouTube long video panjang. Kayak pada YouTube pada umumnya lah ya gitu. Cuman bedanya durasinya lebih pendek. Iya, lebih pendek 1 menit ya. Iya, betul. Jadi pas itu awal-awalnya Kak, cobalah ya, ada waktu itu ngelihat salah satu, sekarang teman sih, salah satu teman gitu kan, lagi baru-baru coba storytelling gitu. Yeah. Dan itu waktu itu belum banyak gitu, belum sebanyak sekarang. Yeah. Masih paling 3, 4 sampai 5 orang lah ya mungkin ya waktu itu. Nah, aku coba. Mungkin salah satu yang pertama juga sih ya dari pas storytelling ya. Coba kan ya, coba. Awalnya kan nggak pede ya. Iya. Karena emang nggak basic di situ awalnya. Iya, nggak gitu paham ya, juga tatanan bahasanya gimana cara penyampaiannya ya. Cuman waktu itu ada dicobalah, disupport gitu kan, disupport terus. Cobalah. Pada akhirnya dicoba gitu kan. Awalnya waktu itu pakai HP burik banget Kak, itu Oppo jadul gitu ya. Pakai coba. Awal-awal upload sehari belum naik gitu ya. Pas itu aku upload yang 2 hari 3 hari itu melejit banget Kak. Itu waktu aku upload 3 hari itu viewersnya bisa sampai 7 juta. 7 juta? Iya, waktu itu. Naik kan udah naik. Nah, aku upload terus ya, naik semua gitu. 7 hari itu aku udah banyak di jutaan sih penontonnya. Oh, berarti termasuk viral juga berarti ya? Waktu itu iya sih Kak. Keren. Nah, itu yang membuat viral apa? Dari segi ceritanya atau apanya toh? Iya, waktu itu mungkin ada lucunya juga ya Kak. Kita kan ceritain kayak film kartun. Nah, film itu kan kita ambil nih, bahan-bahannya kita kumpulin, kita jadiin 1 menit. Intinya kita ringkas ya, ringkas. Betul. Nah, dia kan setengah kita di bawah, ceritanya di atas gitu. Jadi kita kan kayak nunjuk-nunjuk gitu ya. Oh iya. Gitu. Sebenarnya kayak lucu ya kalau teman-teman aku lihat pas di awal aku bikin storytelling itu, semua pada kayak
waktu itu teman-teman kampus ya, kan itu udah tamat kuliah juga. Itu kalau ketemu, Lian gini. Awalnya sih, gitu ya Kak. Gitu. Tapi setelah viral itu kan, dapetin subscriber 10.000 itu kayaknya cuma 3 hari kali ya waktu itu. Cepet kan? Ya udah pede lah setelah itu. Dan buat dapetin monetize juga kan 4.000 jam tayang. 4.000 jam tayang. Sama, dia kayak YouTube panjang juga 4.000 jam tayang gitu, sama. Gitu. Cuman kalau kita pikir di YouTube Short kan, nggak mungkin dapat lah gitu. Kayak anak-anak sekarang kan mikirnya nggak mungkin lah 4.000 jam tayang itu. Itu gede banget gitu bang, gede banget kan. Tapi pada akhirnya nyampe nggak sampai 2 bulan aku udah monet. Udah bisa monet. Iya, udah bisa monet. Gitu. Tapi kalau boleh apa juga ya? Aku sebenarnya gak nyangka loh, ternyata YouTube Short itu bisa dimonetize ternyata. Itu kenapa dimasukin ke Indonesia ya karena ngasilin. Gitu kan. Awalnya kan belum masuk ke Indonesia. Iya, betul. Karena kan ada beberapa konten kreator bilang kalau buat di YouTube Short itu percuma rasanya. Gitu. Jadi mereka langsung beralih ke YouTube. Kak. Iya. Mungkin dia gak ngerti kali itu. Mungkin dia belum paham aja kali ya. Gede penghasilan mereka itu Kak. Teman-teman aku luar biasa. Udah gitu. Bisa beli apapun gitu. Bisa apapun ya gitu. Wah keren. Apakah itu juga salah satu memotivasi Unilian untuk terus konsisten menjadi konten kreator? Iyalah kan. Kan kalau kita ngasilin kenapa enggak gitu ya? Nah, iyalah. Karena itu. Tapi belajarnya dari mana tuh? Apalagi kan otodidak sebenarnya sih. Kita kan research sendiri, sendiri semuanya itu gimana ceritanya? Aku tipe kalau yang kayak begini ya Kak. Aku ngelihat orang bisa, kenapa aku enggak gitu. Okay. Nah, ini kayaknya ngeditnya gampang doang nih gitu kan. Aku coba, iya gampang sih Kak. Cuman kebanyakan orang, ya juga kayak adik-adik aku ya. Sepupu aku juga nih, ini kan dia juga nonton nih kalau dia nonton. Dia tipe kalau yang kayak coba upload tapi dia gengsian gitu. Dia mungkin nonton nih ya. Iya, gitu mungkin nonton ya. Dia gengsian. Nanti kalau tahu teman kampus rada malu gitu. Tapi dia nggak ngelihat misalnya pendapatannya tuh kalau kita jadi mana tahu hoki gitu kan, ada rezeki ya gede sih Kak. Iya betul sih. Tapi bukan hoki sih sebenarnya sih. Ibaratnya konsisten aja sih sebenarnya. Yang penting konsisten, gak gengsi tadi. Karena kan gengsi tadi tuh yang sulit dihilangin tuh. Iyalah. Kalau Unilian gimana tuh? Ngilangin gengsinya gimana caranya? Awalnya bukan gengsi ya Kak, tapi kayak karena yang storytelling itu kayak lucu aja gitu, seumuran aku gitu ya Kak. Bahas film kartun, terus kayak ada nyeritainnya tuh nggak biasa aja gitu kayak gini-gini gitu-gitu ya waktu itu. Cuman sekarang enggak ya, yang edukasi enggak. Udah enggak lagi. Itu sebelum edukasi, yang pas storytelling. Awal-awal merintis. Gitu. Apalagi HP jadul. Ya Allah, cuman ya emang dari HP itu yang naiknya gitu sih sebenarnya. Gitu. Naik 2 bulan monet. Gitu. Itu happy banget sih. Kalau diperkirakan, jangan kita perkirakan lah ya. Ini kan rahasia dapur lah ya sebenarnya. Kalau soal berapa monetisnya, kita bahasnya apanya aja, kontennya apa aja, edukasi seperti apa, kasus-kasus apa yang biasa kalau yang sekarang ya? Iya, kalau sekarang apa aja tuh? Kalau yang sekarang mungkin ya karena waktu yang di zaman YouTube lagi naik-naik, terus ada sempat turun naik gitu ya Kak. Terus itu konten yang aku upload di YouTube itu juga aku upload di snack video gitu. Boleh ya sebutin nggak apa-apa ya? Boleh, nggak apa-apa. Di media sosial lain lah ya. Iya gitu. Pas aku upload di sana ternyata itu dibayar. Dibayar. Waktu aku storytelling itu lumayan sih kalau gede tuh. Tapi ya mungkin karena orang udah banyak. Nah setelah itu nggak boleh lagi storytelling. Di luar YouTube tadi? Yang di aplikasi lain ini, snack video ini gak dibolehin storytelling. Nah agensi aku, kalau kita di snack video kita harus pakai agensi Kak. Ada agensi lagi. Iya, kalau sendiri nggak bisa, nggak dibayar. Gitu ternyata. Jadi disaranin agensi karena kamu udah nggak bisa nih di storytelling gitu, gimana dong Bar katanya gitu kan. Kamu coba ini gimana gitu. Dia kirim dong ke aku referensi edukasi. Itu tuh biasanya yang nomor 1 lah ya di edukasi se-Indonesia kali ya. Dikirimin ke aku. Aku apapun aku coba loh Kak. Yang penting ngasilin. Yang penting mencuankan gitu ya. Nah dasar aku coba. Anak muda banget. Ya cuan.
Nah, aku coba ya, aku coba. Aku upload 3 sampai 5 naik, Kak. Naik ya? Naik banget edukasi itu. Boleh dicontohin gak sih gimana storytellingnya atau edukasinya gimana sih? Contohnya ada apa? Kasus apa gitu? Atau ngelihat skrip di HP dulu kali ya? Nggak mungkin dong. Oh iya, gimana cara ngomongan betul gitu? Juga sih ya, gitu. Pokoknya tapi, seperti itulah. Seperti itulah ya. Seperti di konten-konten yang ada di Instagram lah ya. Oh gitu. Lolos gitu. Banget. Nah, ini nanti kan kita kan ada visual juga nanti nih bagaimana keseharian juga gimana Kak Lia itu buat kontennya kalian gimana? Ya? Kak Lia ya. Kalian ya. Sorry. Pakai N. Kalian ini gimana buat kontennya? Nah, itu menarik banget. Karena resource-nya itu kakak ngumpulinnya itu benar pure sendiri berarti dong? Iya, pure sendiri, Kak. Kita kayak ngelihat dari referensi TikTok, Instagram gitu ya. Misalkan ini edukasi ya kan? Iya, edukasi. Enggak storytelling lagi, storytelling udah tinggal ya. Iya, udah tinggal. Jadi ya edukasi itu kayak misalkan contoh video-video yang lagi viral, kita cepet bikin sebelum yang lain bikin gitu, Kak. Oh, gitu. Karena kalau kita udah keduluan yang lain, kita nggak bakal naik banget. Oh. Aku biasanya tuh kejar target itu sampai jam 2 malam loh. Misalkan lagi viral tuh jam 12. Nah, aku tengok nih di IG, biasanya kan ada kayak di Lambe gitu ya. PS News gitu-gitu. Nah, aku tengok lagi naik, ya udah, aku lihat beritanya di Google, aku pahami, aku bikin skrip sendiri gitu. Ceritain sendiri gitu. Versi kamu sendiri dan cara bahasa kalian sendiri. Kalau aku nggak pernah ngopi-ngopi yang ada di internet loh, Kak. Aku skrip bikin sendiri. Skrip buat sendiri buat pure sendiri. Ya? Oh, gitu. Nah, sekarang yang viral apa nih? Tentang yang Agus. Kayak Agus aku bikin juga naik sih. Juga naik ya. Yang ini apa? Tentang apa? Yang mantan staf khusus presiden ini yang Miftah. Gus Miftah. Iya. Itu aku viral banget nih sekarang. Bener. Oh iya. Aku bikin video 5 itu naik semua loh, Kak. Oh, naik semua. Apa tuh yang dibahas tuh? Ya yang kayak Gus Miftah yang ngolok-ngolok Pak Sun Haji yang penjual teh itu. Terus yang Pak Sun Hajinya udah dapat banyak rezeki. Iya, itu yang viral kemarin satu. Ada lagi nggak kasus yang lain dibahas di sana? Pokoknya yang Sun Haji itu banyak, aku bikin 5 video gitu. Aku beda-bedain gitu ya. Yang dikasih rezeki, yang artisnya ngasih gitu-gitu. Jadi ngebahasnya yang si Bapak TS-nya. Iya, Bapak TS yang Gus Miftah diberhentikan yang mengundurkan diri juga. Itu dibahas juga. Pokoknya emang kita harus gercep gitu, Kak. Cari cara gimana nih biar yang satu topik ini bisa jadi banyak gitu. Iya, betul. Dan ternyata emang viral sih, emang viral. Langsung viral, langsung naik pada saat itu. Oke, ini Dunsana pun penasaran nih bagaimana cara Kak Lian ini menyampaikan edukasi dan storytellingnya gimana aja. Nah, ada visual menariknya nih Dunsana dan Kak Lian. Berikut visualisasinya untuk Anda Dunsana. Menimpa Nia Kurniasari, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman yang ditemukan tewas terkubur beberapa bulan yang lalu. Kini ibunda Nia dibanjiri donasi sampai ratusan juta. Akhirnya, pria arogan Ivan Sugianto menerima balasan. Tak cuma ditangkap, kini pabrik uang Ivan Sugianto dikuliti netizen, hingga seluruh rekening bisnisnya pun diblokir PPATK, diduga ada pencucian uang. Beginilah kisah pilu Hop, balita Malang berusia 2 tahun yang dibuang keluarganya karena dianggap penyihir. Inilah deretan mantan pemain timnas Indonesia yang hidupnya telah berubah, bahkan ada yang jadi begal. Tak cuma rendang, batik, wayang, dan lagu-lagu Indonesia saja, kini Malaysia pun telah klaim Marcelino, striker timnas Indonesia sebagai pemain dari Malaysia. Inilah pria-pria di Indonesia yang nekat merubah dirinya jadi perempuan, bahkan setelah itu populer dan jadi terkenal. Inilah beberapa CPNS Cor 2024 yang bikin ngakak, plus terharu juga guys. Inilah deretan nama-nama artis yang ternyata bukanlah nama aslinya alias palsu. Mau tanya orang awak, di Siko tampeknya. Nah, itu udah Dunsana konten-konten dari Kak Lia. Jadi membahas bagaimana apa saja yang viral-viral ya Kak ya. Artinya ada CPNS juga tadi tuh Kak. Ada CPNS, ada soal Malaysia juga, ada soal Marcelino juga. CPNS Cor ya. Iya. CPNS Cor gitu. Tapi boleh dong dengar kita satu aja deh kontennya di yang apa? Coba nyampein gitu ya. Iya, coba nyampein gitu. Boleh pakai HP, boleh. Ini yang baru aja ya Kak. Baru aja nih apa nih?
tentang Ronaldo nih yang tertarik masuk Islam. Oh iya, betul. Yang dari teman di Al Nassr-nya kan? Iya betul, dia sempat belajar azan juga. Iya, dia suka katanya tertarik. Iya. Coba sebentar. Gini ya. Kita kasih spoiler dikit deh. Bacain berarti ya. Iya, bacain aja gak apa-apa. Ungkapan tentang Ronaldo yang tertarik masuk Islam dan ingin menjadi seorang mualaf. Beginilah cerita dari Walid Abdullah, mantan kiper Al Nassr yang mengaku sangat dekat dengan GOAT Cristiano Ronaldo. Seorang mantan kiper Al Nassr bernama Walid Abdullah mengatakan bahwa sosok Cristiano Ronaldo sangat tertarik dengan Islam. Ia yang telah 1,5 tahun bersama dengan Ronaldo di Al Nassr, namun kini pindah ke Al Darayah FC, mengatakan bahwa Ronaldo yang langsung bercerita padanya bahwa ia tertarik menjadi seorang mualaf. Wah keren. Seperti itu ya. Itulah kira-kira ya. Itu udah di-upload belum? Ini udah di-upload. Udah di-upload ya ternyata. Berarti aku aja belum lihat berarti itu. Itu belajar dari mana belajar? Masa otodidak begitu? Iya sih otodidak. Aku suka ngobrol aja sebenarnya. Suka ngobrol extrovert ya gitu kalau orang extrovert gitu. Oh, berarti memang pure belajar sendiri kayak di YouTube, kayak belajar dari orang lain gitu penyampaiannya gimana nggak pernah juga? Iya. Pokoknya ngelihat orang bisa ya, Kak. Terus intonasinya bagus. Kita juga bisa ngomong ya berarti juga bisa gitu. Juga bisa, kan? Ya, memang harusnya begitu ya. Kalau misalkan orang lain bisa, kenapa saya tidak? Iya benar. Bisa dong, berarti ya. Mereka lengkap, kita juga lengkap ya. Kita juga lengkap gitu kan ya. Dasar kamu apa juga ya? Otak cuan ya. Otak cuan juga ya ternyata. Tapi kalau boleh tahu dari sepanjang tahun selama pengalaman Kak Lian, Uni Lian ini menjadi seorang content creator ini tantangannya apa aja tuh? Tantangannya Kak, mungkin sih tantangannya kalau di aku pribadi, kayak kalau ngebikin konten ya di rumah, apa ya? Sekarang agak malas sih Kak. Ada rasa malasnya itu. Rasa malas. Mungkin ada jenuh ya, ada rasa jenuh gitu ya Kak. Jadi yang biasanya aku bikin 4 sehari, nah paling sekarang aku uploadnya 2 gitu. Pagi bangun, terus nanti bikin kontennya udah jam 3 loh. Jam 3 sore. Jam sore. Nanti sampai jam 3 subuh juga sebenarnya. Jadi tidurnya sering malam, Kak. Jadi suka ngerjain malam sih sebenarnya, Kak. Karena siang kan rame. Apalagi aku tinggalnya tepi jalan loh. Jadi ada suara-suara tidak diinginkan juga, Kak. Ya, berarti ya. Iya. Kadang nih rame nih teman ke rumah atau sepupu datang ke rumah. Nah, aku emang lebih suka kayak ngobrol bareng mereka gitu. Kayak tiba-tiba udah jam 4 jam 5 aja hari gitu. Gitu. Jadi udah tinggal. Berarti memang tantangannya gitu aja sih tantangannya. Suasana di sana sama moodnya aja ya. Nah, itu kan mood itu kan apalagi yang paling krusial ya. Kita buat konten gimana cara Kak Lian itu menaikkan moodnya kembali? Kalau aku sih lebih berpikir kayak gini ya Kak. Semisal aku nggak bikin nih, nah mana tahu viral kan? Nah, iya. Aku nggak bikin, jadi kayak rugi sendiri nggak sih kalau nggak bikin gitu. Jadi moodnya itu tergantung di aku aja Kak. Kalau aku ngikutin orang, teman-teman main, ya berarti cuan kita bakal dapet dikit gitu. Jadi gitu sih, moodnya gitu aja Kak. Ibaratnya motivasi dirinya gitu tentang uang lagi. Iya gitu aja sih, ya dikit bikin ya dikit dapat gitu Kak. Iya betul juga sih ya. Ya motivasinya tujuannya balik lagi ya, memang tujuan di awal gitu kan. Karena pekerjaannya itu kita yang ngatur sendiri kan. Nah betul. Ya. Nah makanya kalau kita yang ngatur, kalau kita lengah terus, ya pendapatan kita jadi kecil menurun gitu. Emang sering kedapatan kayak gitu Kak. Lebih ngikut-ngikutin teman gitu kan. Terus ada acara ini itu, emang kerasa loh. Sebulan itu kayak, kok nggak dapet kayak kemarin ya gitu Kak. Gitu. Padahal kita aja nggak sadar diri. Iya sebenarnya itu kita keenakan. Kita keenakan jadinya. Gitu ada di zona nyaman nih soalnya. Iya benar. Oke, dan ini mungkin juga yang menjadi apa ya? Yang paling disukai nih di storytelling nih dan edukasi ini dari kalian apa? Yang paling disukainya apa tuh yang mungkin paling ya membuat orang-orang jadi menambah informasi orang lain gitu? Iya, itu juga salah satunya sih. Misalkan orang nggak nangkep dari cerita orang lain, tapi mana tahu orang itu nangkep dari cerita kita gitu. Nah, terus satu lagi gini loh, aku ngupload video kan kadang nggak langsung naik ya Kak. Awalnya kayak gini nih, kayak naik nggak sih kalau aku upload ini gitu. Tapi tahu-taunya misal kayak 2 jam, udah 50.000 aja, itu kayak happy banget loh Kak gitu.
Terus kayak ditinggal 3 jam ya udah 200.000 aja gitu. Kan kita udah langsung bisa mikir uangnya berapa gitu. Betul. Kita bakal cair berapa ya kalau sudah gini. Karena kita bisa ngitung sendiri loh Kak. Kan per sekian views kita dapat segini gitu kan. Jadi kita bisa hitung sendiri pakai handphone. Jadi kan udah nampak gitu gambarannya gimana. Iya betul sih. Udah tahu itu ya, bikin semangat sebenarnya. Iya gitu. betul ya. Apalagi udah jutaan ya kemarin ya gitu. Itu kalau boleh tahu yang jutaan tuh apa sih? Tentang apa itu? Yang mana nih? Yang di edukasi apa storytelling? Yang di dua-duanya edukasi sama storytelling. Kalau yang storytelling kalau nggak salah cerita apa ya Kak? Itu udah lama loh, udah 3 tahun yang lalu. Iya. Kalau yang edukasi ya alhamdulillah sih. Kalau di edukasi ini loh Kak, di snack video susah sih dapat jutaan. Cuman kalau dapat ratusan ribu penonton, insya Allah sih bisa ngejar. Dan alhamdulillah juga sih Kak kalau di edukasi, Lian peringkat 1 terus sih. Iya gitu, keren. Alhamdulillah gitu. Peringkat 1 ini se-Indonesia ini? Ya edukasinya itu kan seluruh agensi, jadi kan Indonesia dong megangnya. Satu Indonesia sih. Gitu. Wah keren ternyata. Tapi kok bisa begitu ya? Menyangka gak sih ke Unilian bisa nomor 1, bisa kayak monetizing kayak sekarang? Kalau nggak nyangka udah dijalanin juga sih ya Kak. Jadi udah sampai di sini alhamdulillah. Gitu. Betul. Tapi ada nggak sih momen ibaratnya gitu nyesel gitu rasanya, harusnya nggak upload gini, harusnya upload lebih cepet gitu. Ada kayak gitu. Kayak ketinggalan sama teman kan? Bukan teman kali ya. Kayak ya yang mereka yang juga ikut di edukasi gitu. Tapi beda agensi sama aku. Dia kan juga tinggi-tinggi tuh viewersnya. Nah, dia keburu cepet gitu ngelihat berita ini. Nah, karena dia juga yang sering viral, dia cepet naik juga dong. Nah, kita bikin. Jadi kita di bawah dia, views kita aja kayak, kenapa nggak aku dulu ya gitu kan. Itu kan ibaratnya kan kompetisinya di sana ya. Iya, walaupun kita nggak kenal ya sama orangnya ya gitu. Betul. Itu gimana tuh rasanya tuh? Rasanya senang kayak kita ngelihat, masih aku ya di peringkat 1. Masih aku, bulan ini masih aku ya gitu. Alhamdulillah sih Kak, udah beberapa bulan ini ya masih di peringkat 1 gitu. Alhamdulillah gitu ya. Gitu. Kalau untuk komunitasnya sendiri gimana tuh? Komunitasnya kalau YouTube ada, kan komunitas YouTube Shorts Indonesia. Karena aku udah dari lama juga gabungnya ya Kak. Kalau yang snack video itu komunitasnya emang satu agensi sama kita. Kalau yang lain kita nggak gabung gitu. Mereka aja, kita aja gitu. Yang agensi gitu. Kita. Oke, berarti benar itu balik lagi tergantung ke agensinya juga. Iya, tergantung agensi. Oke. Ini sebenarnya aku juga kesel sih dengar cerita tadi ibaratnya disalip sama konten kreator lain gitu rasanya. Tapi itu kan emang karena kita juga kan ya. Kenapa kita kalah cepet gitu sama yang lain. Kalau sekarang itu jadi bahan evaluasi gak sih? Iya, sebenarnya iya itu Kak. Jadi kayak misal ya, kayak udah malam, udah ngantuk nih ya, tiba-tiba ada nih yang viral nih, dan ini kayaknya ini bakal viral banget nih gitu ya Kak. Ini kalau nggak dibikin, nggak bakal naik nih kalau besok aku bikin, karena yang lain pasti bakal ngejar bikin malam itu. Betul. Mereka nguploadnya gini loh Kak, jam 2, jam 4 subuh gitu. Ibaratnya kalau misalkan ini keluar berita baru atau informasi baru, itu sebaiknya harus cepat-cepat dibuat gitu ya. Iya, biasanya aku sih paling cepet loh Kak. Paling cepet loh. Biasanya kayak mau tidur pun ngelihat itu ya udah bikin dulu, nggak jadi tidur loh gitu. Gitu loh, walaupun ngantuk berat ya Kak. Tapi karena lumayan dong ya. Mana tahu bisa dapat viewers 500 gitu kan ya Kak. Iya betul. Itu pendapatannya bisa hampir 1 juta. Satu video doang. Kalau bisa naik segitu. Kalau bisa naik, balik lagi ya. Tergantung bagaimana cara kita penyampaian. Cuman kan kita usaha ya. Kita langsung bikin gitu. Betul. Tapi sejauh mata memandang juga, sepengalaman Kak Lian juga, gimana reaksi para audiens dengan karya konten dari Kak Lian? Ya reaksinya kalau masalah komentar banyak sih, alhamdulillah banyak terus yang komen. Terus yang follower itu juga dari konten kreator juga follow gitu Kak. Karena mungkin ngelihat ya kayak di edukasi kan dia juga pasti tahu gitu aku yang pertama gitu ya Kak. Iya betul. Peringkat 1 gitu ya. Jadi yang konten kreator yang followersnya besar-besar juga follow aku gitu. Gitu. Jadi kayak dia dapat, misalkan aku udah up nih.
udah up video nih satu tuh, terus mereka belum tahu kali ya sama video itu. Nah kayaknya sih yang aku rasain gitu, karena kayak dari skrip agak sama ya gitu. Gitu Kak. Ini kayaknya ngelihat aku, cuma aku nggak masalah sih ya Kak. Karena dia pasti ada beda-bedain. Kayak bisa dibilang kayak rada plagiat gitu ya. Iya ada sih gitu. Sering kayak begitu. Cuman ya buat apa juga kita ngubungin, yang penting dia nggak ambil video-video kita, gambar kita nggak emang dia bikin sendiri. Cuman dia ngelihat referensi kita kali ya, kayak skrip yang bagian ini bagian itu diambil gitu. Itu kalian ngelihatnya biarin aja. Gak apa-apa gitu sih Kak, selagi dia nggak pure ambil video kita full, ya nggak masalah. Tapi beda ya kalau di YouTube ada tuh pas storytelling. Pas storytelling. Padahal masih ada watermark nama aku loh Kak. Tapi bisa aja dicomot sama dia gitu. Cuman pihak YouTube kayaknya nggak masalah juga. Nggak diperhatiin banget sama YouTube. Enggak kayaknya Kak. Cuman kalau udah terlalu berlebihan itu masuk tuh ke notif YouTube kita kalau yang ini ngambil video kita gitu Kak. Nah ya tergantung kita mau klaim atau mau enggak ya tergantung kita. Biasanya Kak klaim nggak? Biasanya sih kalau dia kayak baru-baru naik ya Kak nggak pernah aku klaim. Kalau misalkan dia lebih viral daripada Kak gimana dong? Baru sih ya. Cuma kalau dia baru naik, dia baru merintis, kita udah langsung klaim ya berarti videonya udah hilang dong. Betul. Padahal dia juga lagi naik yang video itu gitu. Ya biarinlah gitu kata aku. Kecuali kalau misalkan dia lebih viral pada kita, ya baru. Iya, misalkan kita sama-sama subscriber gede nih, dia ngambil nih punya aku, ya nggak mau dong. Dasar pendendam kok. Enggak juga, kayak gitu juga. Iya, tapi betul sih. Sebenarnya kan itu kan karya kita ya. Masa dia ambil sama orang lain? Ya kan gitu bikin sendiri dong. Iya, bikin sendiri dong. Saya jangan tidur ngomong ini. Iya benar. Gitulah. Oh gitu. Kalau dari netizen gimana? Dari netizen? Kalau netizen yang diedukasi itu lebih apa sih Kak daripada yang storytelling? Storytelling kan anak-anak nih, cuman banyak komen love, aku sayang ibu gitu-gitu ya. Ceritanya bagus banget. Iya gitu, kan? Kakak gini ya. Kalau di edukasi itu kayak lebih banyak orang dewasa ya Kak. Karena kan nggak mungkin anak-anak suka cerita yang berat gitu ya enggak ya. Kebanyakan mungkin 20 tahun ke atas. Jadi mereka komennya emang macam-macam juga Kak. Macam-macam juga. Tapi macam-macamnya selagi kita benar, berarti mereka kayak dapat cerita dong dari kita. Iya bener nih ini gitu-gitu, pasti komennya bukan menjudge kita enggak, tapi emang yang topik itu yang kita bahas. Gitu. Pernah gak sih dibilang salah nih apanya? Pernah digituin ya? Salah nih penyampaiannya apa segala tapi macam mungkin gitu. Itu kayak pro dari pihak mereka kali ya. Ada nih aku bahas salah satu korupsi. Korupsi. Nah mungkin itu bagian dari mereka itu. Kayak ada yang buzzer-buzzernya ya. Iya. Bagian dari mereka. Pernah mereka kayak bilang, nanti kamu dilaporin nih, klarifikasi dong bla bla bla. Padahal emang beritanya itu udah KPK langsung yang nyampein gitu ya Kak. Jadi itu emang real dong. Iya betul. Di berita emang udah ada gitu. Jadi mereka kan kayak jangan up ini dong gitu karena itu kan ngejelekin dia katanya. Karena emang dia korup gitu. Ya udah bodo amat gitu ya. Gitu sih. Gitu. Berarti tidak memikirkan perkataan netizen juga ya. Selagi tidak salah ya. Dan selagi itu sesuai dengan fakta. Betul sekali. Dan ini kita bakal rehat sejenak nih karena ini menarik juga nih tentang storytelling dan juga edukasi barang kalian ini. Dan Dunsana dan kamu-kamu dulu Dunsana usai pesan-pesan berikut podcast sampai Mota akan kembali. Jadi jangan kamu-kamu tetap di podcast sampai Mota. Motanya orang awak di Siko Tampe ya Dunsana. Mau tanya orang awak di Siko Tampeknyo. Balik lelek Dunsana menonton podcast sampai Motanya orang awak di Siko Tampeknyo Dunsana. Dan Dunsana podcast sampai Motako bisa Dunsana tonton melalui di seluruh live streaming media sosial TVRI Sumatera Barat. Itu ada di YouTube, TikTok, Instagram dan ada juga di Facebook Dunsana. Dan Dunsana pun bisa menontonnya melalui TVRI Klik dan Dunsana tinggal mendownload di App Store dan Play Store di handphone Dunsana kasadonyo. Kita kembali lagi bersama Unilian Dunsana, seorang edukasi dan juga seorang storytelling. Nih, menarik sekali. Karena menjadi seorang edukasi atau storytelling tuh gampang-gampang susah gak sih Kak? Iya lah Kak, gampang-gampang susah. Gampang susah ya. Kadang gampang, kadang susah gitu. Karena juga mumet Kak cari bahan.
Nah, itu susahnya. Itu susahnya cari bahannya gitu. Kalau nggak ada yang viral tuh pusing tuh mau ngapain gitu biasanya. Digali-gali terus. Walaupun itu bahan-bahan lama gitu. Oh gitu. Iya. Yang unik-uniknya lama gitu. Misalkan tahun 90, tahun 2000. Nggak apa digali aja. Oh ibaratnya kasus misteri kasus pembunuhan si ini gitu. Iya boleh kasus kayak gitu. Atau kayak deretan artis, kita ceritain yang unik-unik. Atau artis yang udah meninggal, yang dulunya gak berhijab sekarang berhijab gitu. Jadi kayak dicari-cari aja. Iya, bukan cari-cari kesalahan ya. Bukan ya gitu. Gitu. Oh begitu ternyata. Tapi pernah gak sih ibaratnya dari sekian banyak konten itu yang paling nyaman gitu rasanya yang bawain apa tuh? Paling nyaman ya Kak? Iya. Palingan kalau yang nyaman itu durasi yang pendek-pendek kan. Durasi yang pendek-pendek malah ya. Kenapa begitu? Ya karena lebih cepat bikin skripnya gitu. Terus lebih cepat juga ngerekamnya gitu. Cari bahannya juga dikit banget gitu Kak. Oh gitu. Jadi lebih gampang ya rasanya. Gampang ya. Karena kalau misalkan udah selesai cepet, duitnya pun cairnya juga cepet gitu. Enggak lah. Oh enggak juga. Itu bergajiannya tuh per bulan. Oh gaji per bulan ternyata. Oh per bulan. Jadi ya sama aja. Sama aja ternyata. Cuman kan kalau pendek kita bisa bikin kayak banyak ya Kak. Iya. Sehari gitu bisa bikin 4, 5 gitu. Betul juga sih. Tapi aku penasaran ya. Kan kita kan menyampaikan sesuatu ibaratnya berkomunikasi sama orang lain pun ibarat kita berdua nih ngomong gitu kan. Kadang masih ada aja gitu. Kesalahpahaman lah, beda persepsi lah, terus segala macam. Ini kalian membuat orang itu menjadi satu persepsi, satu pemikiran sama videonya kalian itu gimana caranya? Ya karena kita kan juga itu ya Kak, cari bahannya tuh emang benar-benar fakta gitu. Terus kita juga bikin contoh kayak edukasi, kita upload video, kita gabungin sama fotonya gitu. Jadi orang nontonnya itu enggak kayak apa aja gitu, maksudnya itu orang nontonnya jadi lebih rileks gitu ya Kak, karena kita bikinnya tuh emang benar-benar lengkap gitu Kak. Video kita campur foto, bukan kayak foto-foto doang gitu kan, kayak lebih apa ya Kak, lebih monoton ya nonton. Iya betul. Aku berusaha gitu Kak bikinnya biar orang itu nggak monoton, karena kalau kita sendiri ya kalau kita nonton video TikTok monoton kita skip ya, kita ganti yang lain gitu. Nah berusaha lah tuh kayak dari judul dulu gitu, bikin judulnya yang kayak ini kenapa gitu kata orang gitu, karena dari judul kita udah kasih clickbaitnya gitu. Iya nah gitu, jadi orang bisa nerusin sampai habis gitu kan. Betul sekali. Dan juga kan susah juga sebenarnya ibaratnya dari cerita yang panjang itu dirangkum, dipadatkan menjadi durasi 1 menit gitu. Padahal sebenarnya itu nggak cukup deh kayaknya. Kalau lebih susahnya itu pas di storytelling yang kayak gitu Kak. Karena kita kan udah ngupload video yang durasinya panjang. Cuman kan aku pakai HP doang nih. Karena emang lebih santai di HP sih. Jadi upload video di HP durasinya itu bisa 10 menit. Nah 10 menit itu yang kita bikin jadi 1 menit kan susah juga ya Kak. Iya betul. Kadang kalau udah terlalu panjang aku bikin part 2-nya. Oh udah part 2-nya lagi. Oh gitu. Part 2. Part 2 nih kalau nggak ada part nih biasanya menjengkelkan nih biasanya nih. Karena cliffhanger semua ceritanya. Jadi part 2 ya semua gitu. Malah part 2-nya nguploadnya 1 bulan ke depan gitu. Enggak ya, minimal 3 hari. Minimal 3 hari gitu. Oh oke. Cuman kalau di storytelling ya Kak itu lebih susah sebenarnya. Karena sebelum nge-tag video itu kita cari bahan, download video dulu gitu ya. Setelah itu kita rangkai-rangkai. Nah kita bikin on cam kamera kan. Itu yang bikin lama banget gitu ya Kak, karena banyak salah juga kan. Salah diulang. Tapi beda kalau kayak edukasi itu gampang Kak. Itu on cam kamera kita cuman paling 10 detik yang pas di awal itu ya. Lihat kan itu mukanya Lian gitu kan. Nah setelah itu saja ya. Full di video aja gitu. Lebih gampang gitu, sambil tidur juga bikin video sekarang. Sambil tidur pun sambil guling-guling pun iya loh, ngerekam video juga ya. Itu enaknya. Oh gitu. Ternyata cari duitnya gampang ya. Gampang susah tapi ya, gampang. Gak boleh diremehin juga. Gak boleh. Nah tapi kalau misalkan orang baru nih pengen kayak Kak Lian juga, itu apa aja sih yang diperlukan bagi mereka? PD dulu ya. Ya PD dulu ya. Terus ya kuasai juga ya kayak bahan, pandai juga buat ngerangkum cerita.
buat bikin cerita itu jadi ini bagus nih gitu. Maksudnya kayak skrip kayak gini, ini udah bagus apa enggak ya skripnya gitu. Jadi pandai-pandai merangkai kata kali ya Kak. Pandai-pandai kata ya. Gitu. Pandai ngeles gitu enggak lah ya. Ini fakta ya. Fakta ya, bukan ngeles ya. Bukan. Gitu. Gitu. Tapi yang paling sulit dari seorang menjadi seorang storytelling atau menjadi seorang edukasi ini apa tuh? Yang paling sulitnya gitu, apakah membuat naskahnya kah? Atau pada saat proses rendering videonya tiba-tiba rusak videonya atau gimana? Ada sih, tapi nggak banyak kayak begitu ya Kak. Mungkin iya kali ya. Pas kalau di aku sendiri kayak cari bahan ya Kak. Cari bahannya. Aku cari bahan padahal video pendek ya, tapi aku cari bahannya lama banget gitu. Kenapa? Itu salah satu masalah juga sih di diri aku sendiri. Di diri kamu sendiri. Karena gini ya, aku udah kayak cari di TikTok ya. Nah scroll yang lain itu nampak yang lain lagi gitu. Jadi kok udah kayak nonton gitu. Udah bisa aja waktu 3 jam buat cari bahan. Jadi ibaratnya gini, tujuannya teralihkan iya, gitu sebenarnya. Itu sering banget tuh yang bikin lama sekarang. Gitu. Gen Z banget ya sifatnya gitu. Jadi males ya. Itu kayak gitu. Males kali ya. Iya. Gitu sih Kak. Lama nonton iya lagi cari video ya gitu Kak. Cari bahan ya. Ibaratnya tujuan Anda mau ngapain? Nah aku sering tersadar tuh pas udah gitu. Lama. Padahal ini video bisa bikinnya cuman kayak 30 menit doang. Aku bisa sampai bikin satu video 4 jam karena itu tuh. Karena itu gitu. Kak. Tapi kalau misalkan kita ya, mungkin kalian aja atau aku mungkin ini disclaimer dulu ya. Karena kita mau buat itu kalau misalkan diseriusin banget malah jadi sakit kepala jadinya. Sebenarnya iya benar. Malah jadi pusing. Tapi emang harus di tengah-tengah aja kali ya Kak ngambilnya. Kalau dibikin kayak aku ya. Jadi kayak males jadi ya Kak. Bikin cuma 2 sehari gitu. Yang harusnya bisa 5. Tapi kalau dibikin 5 pusing juga. Pusing juga kan. Masa ya gak keluar rumah cuman buat itu doang gitu Kak. Masa iya kita dibudakin sama duit doang. Iya gitu benar. Kan? Kita punya kehidupan loh gitu. Gitu. Aku kalau di kamar ya Kak, itu kayak keluar udah malam aja. Kok udah malam ya gitu. Gitu. Itu sering kita kayak gitu. Nah itu kan ibaratnya kan orang sekitar pun juga bertanya-tanya jadinya ya, kok anak di kamar aja, gimana reaksi orang tua? Kalau tetangga sih udah pada tahu, saudara-saudara udah tahu juga. Udah tahu juga. Oh kalau itu kan kalau udah lama ya. Kalau udah ibaratnya kan udah sekarang. Yang udah sekarang kali. Yang dulu ya dulu sih. Ya baru-baru gimana tuh? Dulu sih gini sih, banyak orang-orang dekat rumah, tapi yang nggak dekat, kalau dekat-dekat banget kan tahu ya. Iya. Kayak agak jauh dikit. Lian kok nggak kerja di rumah aja. Waduh, gitu. Iya Bu, gitu emang nggak kerja gitu. Cuman di rumah aja nolong-nolong mama gitu kata. Ya kerja lah, toh biar ibu masukin ke sini. Iyalah Bu, besok dikabarin ya gitu. Itu sering banget itu Kak. Sering banget ya gitu-gitu nih. Pernah dibilang jaga lilin juga gak sih? Ada juga kan pernah begitu. Kalau pas lagi naik daun gitu ya. Ya ini ngepet kali ya. Ngepet. Gitu. Berarti ada juga komentar-komentar begitu juga pernah. Ada lah. Itu Unilen menanggapinya seperti apa biasa sih? Biasa aja sih Kak. Aku nggak kayak baper, aku nggak baperan. Biasa aja. Ya. Ya mungkin karena mereka nggak tahu kali ya. Cuman kan kita jadi konten kreator itu ada pasang surut naiknya juga. Pas surutnya juga ada, pas naiknya juga ada gitu. Iya, betul. Tapi pernah juga gak sih ibaratnya orang tua atau orang terdekat kaget gitu lihat videonya, ini Lian. Iya, gitu. yang biasanya nggak ada kontak-kontak. Ya. Iya loh, kemarin ditonton sama adek, bla 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 bla. Udah sampai Jakarta aja nih video gue gitu Kak. Oh iya, itu kata orang tua kan itu, iya dia udah coba-coba itu gitu. Lagi coba-coba itu gitu. Pas baru-baru kan. Gitu. Pernah disangka artis gak sih? Enggak juga sih, biasa aja. Biasa aja gitu. Dan untungnya belum ada yang minjam duit gitu, belum ada ya? Banyak lah, mana iya, aduh. Rame malah itu ya? Manusia men ya, manusia banget, biasa sih Kak itu. Ada juga ya berarti. Adalah. Ya kadang kita gak kenal tuh, kayak dulu cuman kayak pernah kuliah tiba-tiba bareng. Tiba-tiba jadi adik aja gitu kan. Iya, pernah kuliah bareng gitu. Di kampus teguran say hello aja ya. Tiba-tiba minjam duit sampai 5 juta. Siapa ya? Gitu ya. Gitu sih Kak. Ya terus tiba-tiba ada yang ngaku adik kalian lagi. Kalian ingat aku enggak adik kamu gitu kan. Waktu-waktu itu ya pernah sih. Itu pernah sih ya. Macam-macam gitu. Ya orang. Macam-macam ya orang ya gitu. Cuman ya mungkin mereka lagi butuh kali ya. Dikasih duit enggak sih? Apa? Dikasih duit nggak yang begitu-begitu? Ya kalau kita nggak terlalu deket ya buat apa juga ya Kak.
duit kan. Iya. Mending kita pakai foya-foya Iya gitu loh. kan. Oh gitu. Malah ngomongin orang lain jadinya. Jangan ya, nanti orangnya jadi tersinggung. Iya, tersinggung orangnya nanti. Tahu dia Dan, itu. Ini kita masih ada bahasan, kita bakal bahas aktivitas kalian ini apa aja sih selain konten ini. Tapi kita bakal biarin dulu nih, ada pesan-pesan dulu yang mau lewat nih. Oke. Iklan ya? Iya, ada iklan dulu mau lewat. Oke, Dunsana jangan kamu dulu Dunsana. Usai pariwara berikut podcast Sampai Mota akan kembali. Jadi tetap di podcast Sampai Mota. Motanya orang awak di Siko Tampe Dunsana. Mau tanya orang awak di Siko Tampeknyo. Terima kasih Dunsana masih menyaksikan podcast Sampai Mota. Motanya orang awak di Siko Tampeknya Dunsana. Dan Dunsana tidak bosan-bosan sekeringan ke Dunsana. Kalau podcast Sampai Mota kok bisa ditonton melalui live streaming di seluruh media sosial TVRI Sumatera Barat. Itu ada di YouTube, di Instagram, ada juga di TikTok sama di Facebook. Jadi lengkap TVRI Sumatera Barat kok Dunsana. Dan Dunsana pun bisa menonton juga melalui TVRI Klik yang bisa Dunsana download melalui App Store dan Play Store handphone Dunsana Kasadonyo. Oke, kita kembali lagi bersama Unilian Bara, yang seorang konten kreator storytelling dan edukasi tentu ya pastinya. Tadi kan kita masih ada yang tergantung tadi nih, aktivitas keseharian dari seorang Kak Lian Bara Asgani ini apa saja gitu. Apakah fokus di konten aja atau ada aktivitas yang lain gitu? Iya, kalau aktivitas sih, kalau fokusnya emang fokus di sini ya Kak. Cuman kalau di rumah kan kita juga ada buka itu thrifting ya. Oh, thrifting. Oke. Buat teman-teman pada beli ya ke rumah aku ya. Iya. Di mana tuh? Itu impor loh, jangan ragu ya, murah meriah. Iya. Hoki-hokian Ya, bisa dapat channel di Iya sana. benar, banyak Kak. Banyak ya? Zara ada, Uniqlo banyak gitu. Oke. Buruan ya. Buruan deh. Di mana tuh? Di Tarusan. Di Tarusan Kalau misal kita tepatnya. dari Padang berarti setelah Simpang Mandeh. Setelah Simpang Mandeh ya. Itu jangan lupa Dunsana ya. Coba datangin. Tepi jalan ya, Tepi jalan pastinya. Emang di depan rumah. Kamu depan rumah ternyata. Ternyata tempat kantor kerjanya nggak jauh-jauh ternyata ya. Jadi kalau ada orang belanja ya Kak, kan manggil tuh. Iya. Dari kamar ya keluar, misalnya kalau adik-adik ini males ya Kak, ya keluar gitu-gitu. Oh gitu. Sekarang tetangga yang nyorakin, oh ada yang belanja tuh. Oh gitu, dasar. Ini mending tutup aja. Dia orang mikirnya ini Nian kasih jualan Iya kagak gitu nih, Kak, emang ditinggal aja. Tapi karena emang sebelah rumah. Karena sebelah Depan rumah ya juga. kali ya, ini di sini gitu. Oh gitu. Seberang rumah juga ya? Enggak, Oh seberang juga? emang di rumah tapi di depannya gitu. Oh depannya gitu. Di terasnya gitu? Ya, Oh di teras rumahnya. tapi nggak nutupin, Oh nggak nggak nutupin nutupin rumah. Oh oke gitu. Sampingan sih. Samping-sampingan ya. Nah ini thrifting juga Hmm. yang jadi konten kreator ini juga itu gimana tuh? Lebih preferin yang mana? Konten kah atau yang Lebih jadi konten thrifting? lah. Nah, konten ya. Lebih Karena kalau ada orang belanja ya, Ah. aku lagi ngedit video ya sambil aja. Ah. Dia nawar ya, aku juga bikin video gitu. Oh, Ya nggak bisa gitu. Bu, itu nggak bisa ya. Pulang aja. Pulang aja udah. Kalau nggak cocok ya harganya. Kadang kan namanya orang di situ kan banyak yang nawar juga. Nah, Nawarnya kayak kecil. namanya juga orang Minang. Iya gitu. Iya, nggak belanja kalau nggak nawar. Iya benar. Itulah kelebihan kita masyarakat orang Minang gitu. Dan ini thrifting ini sama konten kreator ini sampai kapan nih bakal diteruskan ya? Apakah sampai sudah muak kah, sampai sudah bosan kah atau gimana? Sampai kalau rezekinya jalan terus ya diterusin terus. Ya kan itu sih gunanya ya Kak, kalau kita jadi konten kreator, apalagi di zaman yang sekarang ya. Iya, banyak banget. Di mana-mana emang punya kayak follower gede misalnya itu, kalau aku sih masih biasa aja, standar sih ya. Iya. Ya kalau kita punya follower itu kan bisa buat kayak jualan, kayak apa Ya, gitu betul. kan. Di Shopee juga, di Facebook, di YouTube juga gitu Kak. Ya, betul juga sih ya. Kadang kalau kayak di YouTube, kalau subscriber kita itu udah gede, kita emang kadang di email sama orang luar buat endorse. Oh, orang luar nge-endorse. Iya, kalau endorse orang luar tuh gede-gede loh Kak. Apa Sampai tuh puluhan juta contohnya itu. kemarin apa? Kalau aku kan, kalau orang luar itu dia mungkin kayak promosikan produknya dia kali ya. Gitu. Kayak misal contoh macam-macam lah Kak, macam-macam. Nah dia kalau nanya rate kita berapa,
Kalau video long berarti kan panjang ya. Kadang-kadang mereka minta 10 menit, 5 menit. Ya kita tergantung kita mau naruh harga berapa. Biasanya oke aja sih sama mereka gitu. Berarti ibaratnya udah deal-dealan juga ya sebelumnya di sana ya. Terus kalau kayak yang di TikTok ya, kalau kita followers kita udah gede gitu, kayak affiliate itu pasti banyak banget gitu yang produk-produk itu minta kita join affiliate dia gitu. Ya kan sampel dikirim gitu kan, enak kan? Iya. Gratis. Ya, gratis. Iya. Itu juga sih. Itu gratis dijual lagi nggak atau dipakai? Enggak lah, dipakai doang. Kira dijual lagi. Oke, ini kan mungkin ada kesannya mungkin ya selama menjadi content creator itu seperti apa? Apakah ini suatu profesi yang menyenangkan bagi kalian atau gimana? Kalau di aku menyenangkan sih Kak, karena kita mau kemana pun ya tergantung kita. Kalau mau ada rencana pergi minggu depan ya bikin video banyak-banyak dulu gitu. Enak kan daripada kita kerja. Mohon maaf ya kalau kerja sama orang kan kita diatur ya, pergi pagi pulang sore gitu. Walaupun sih menjanjikan kayak jadi PNS gitu ya, siapa juga yang nggak mau ya Kak. Nah, cuman kalau cuman kan ya itu kayak contohnya teman-teman aku dulu lah ya Kak, udah bisa beli rumah mewah, mobil mahal gitu, enak kan? Siapa juga yang nggak tertarik gitu jadi content creator kan? Gitu, enak sih. Tapi kalau misalkan dikasih kesempatan nih bekerja di perusahaan terkenal gitu misalkan gitu kan, lihat dulu ya terkenalnya ya. Tapi kontennya ditinggalin, pilih yang mana? Kalau ya lihat dulu gitu terkenalnya kayak apa gitu, menjanjikan nggak sampai masa tua ya boleh-boleh aja sih. Jadi konten ditinggalin gitu. Kalau ditinggalan tadi kan tergantung kita ya, malam kita juga bisa bikin kan. Walaupun sebenarnya kalau udah kerja masih capek ya. Makanya. Iya sih. Pilih yang mana? Masih 50-50 kalau itu ya. Kadang kita dapat alhamdulillah gitu di sini. Sementara kalau kita kerja yang gituan kita udah tahu gajinya berapa. Kalau ini kadang kaget-kaget endorse dapat gede gitu. Ya menunjang penghasilan yang biasa kan gitu. Jadi kayaknya lebih pilih ini kali ya. Cuman mungkin bisnis kali ya Kak. Ada kepikiran gitu. Coba nanti ngumpulin uang, nanti bikin inilah, bikin itu. Itu kan thrifting juga awalnya kayak coba-coba dulu lah gitu. Rame gak sih thrifting? Rame sih alhamdulillah Kak. Cuman kadang buka kadang enggak ini. Kan adik-adik juga pada sibuk sekolah. Nah yang ini yang dibawa aku ini sibuk juga ngonten gitu. Kalau kalian mensibukkan diri enggak? Iya sama juga bikin video juga. Gitu. Bikin video juga ya ternyata ya. Nah, oke. Tapi pernah gak sih ibaratnya gitu, udah capek gitu, nggak mau lagi jadi content creator? Nggak pernah lah. Nggak pernah ya? Enggak. Nggak pernah. Cuman mungkin kayak ada masalah atau apa gitu, lagi bad mood. Paling 2 hari aja kali ya. Nggak konten dulu lah 2 hari, jalan-jalan dulu gitu, pergi main sama teman-teman. Oke. Gitu doang. Tapi kalau misalkan pernah juga nggak sih ibaratnya merasa gitu? Merasa atau gimana ini kontennya ini kurang menarik atau gimana gitu kan, ulang lagi lah, evaluasi lagi lah gitu, kontennya ada yang kurang gitu. Itu pernah gak sih ibaratnya ada trial sama errornya? Ada Kak. Misalkan kalau kita udah upload tiba-tiba ini apa ya, edit pas di akhirnya itu ada masalah gitu. Kalau dilanjutin ya nggak ada penonton, ya mending ditarik dulu terus diupload lagi. Kayak gitu sih. Errornya kayak gitu aja. Error kayak gitu aja ya. Ibaratnya ya tidak fatal banget lah. Enggak lah. Gitu ya. Fatalnya itu kalau nggak bikin nggak dapat. Itu fatalnya. Oke, ini mungkin apa ya? Tips-tipsnya untuk para kayak misalkan yang mau pengen juga nih jadi content creator, edukasi apalagi kan. Apa aja deh jadi content creator apa aja gitu, apa dari kalian nih tips-tipsnya? Kalau tipsnya sih ya itu, apalagi kayak sekarang ya Kak, banyak yang nggak kerja, nggak ini, cobalah gitu jadi konten kreator itu ya mulai aja dulu. Kalau misal kita nggak dapat referensi dari diri sendiri, ya udah lihat orang lain dulu aja, coba kayak orang dulu. Mana tahu kita bikin terus naik gitu Kak. Kan semua orang itu nggak satu kepala gitu ya, mana tahu yang punya kita bagus di orang gitu kan, bisa naik. Nah terus terusin aja gitu. Coba-coba aja dulu Kak, kan orang sekarang kayak nggak mungkin naik lah, nggak mungkin inilah. Enggak. Jangan pesimis dulu ya. Intinya coba aja dulu, udah kalau udah punya HP gitu bikin. Karena ngeditnya sih gampang Kak.
Kecuali ngedit video panjang. Kalau di YouTube ya, itu emang banyak banget kena klaim hak cipta. Kalau kita nggak pandai-pandai ngeditnya, gitu. Ini ngomongin hak cipta atau copyright. Itu gimana cara kalian kalian itu menghindari copyright itu? Ya kalau di aku sih awalnya musik ya. Musik itu paling sering kena gitu. Iya, betul. Apalagi kayak musik-musik dari band gitu. Pokoknya lagu-lagu Indonesia tuh sering kena. Lagu-lagu barat pun juga ya, lagu luar juga. Terus musik ya yang pertama. Yang kedua, kalau di aku pernah bikin video panjang yang di YouTube ya. Bikin videonya tuh film ya Kak, film. Nah ngambil ya pastinya film orang ya. Kita nggak produksi film sendiri kan. Ambil film orang. Nah itu biasanya kalau pas di aku itu kalau lebih dari 5 detik kita nyambungin film itu doang itu kena. Nah makanya emang susah ribet ya kalau bikin kalau nge-review video panjang itu. Jadi kayak dibalik-balikin Kak. Tapi jangan sampai filmnya jadi kayak nggak nyambung, jangan. Jadi kayak harus nyambung gitu, harus bagus jadinya. Pokoknya sesuai lah sama filmnya gitu. Cuman kita peringkas aja gitu, singkat. Kan banyak tuh di YouTube review film. Filmnya 2 jam jadinya cuman 10 menit. Itu udah ringkas banget ya. Kayak gitu. Berarti pandai-pandai kita juga ya. Dilompat-lompatin aja sih, dilompat terus dioper ke belakang, naikin lagi gitu. Emang ribet sebenarnya. Kalau itu susah. Kalau itu susah ya. Kecuali kalau edukasi tadi kita yang masuk-masuk footage aja, gampang jadinya. Tapi aku pas yang review film itu juga nggak belajar sih Kak. Maksudnya gini, cuma dikasih tahu kalau kayak gini kena ya, kalau kayak ini kena ya gitu. Diajarin juga ternyata. Jadi pas itu aku iseng coba, ternyata nggak kena klaim, nggak kena ya gitu. Alhamdulillah nggak kena. Terus setelah nggak kena ya benar, hijau dolarnya kan. Hijau dolarnya ternyata, alhamdulillah. Pas setelah itu ya semangat dong bikinnya. Karena gimana pun kalau YouTube itu emang YouTube panjang itu gede banget pendapatannya daripada YouTube Short. Cuman kalau YouTube Short itu penonton jutaannya cepet kita dapatnya Kak. Kalau YouTube panjang itu emang benar-benar pure dari subscriber kita ya. Kalau nggak viral ya subscriber kita gitu yang mendukung. Betul. Jadi sebenarnya memang pandai-pandai kita juga ya sebenarnya. Karena mungkin ini terakhir juga ya, tidak terasa obrolan kita sudah mau 60 menit ya. Ternyata udah jam 3 terasa, aja ya. Udah jam 3 aja. Mungkin singkat aja mungkin nih dari kalian, apa nih harapan kedepannya dari konten kalian? Singkat aja. Ya harapan kedepannya ini sih semoga kedepannya lancar terus gitu ya Kak ini. Terus cari bahan yang gak sulit-sulit banget gitu, ngeditnya juga gak mumet gitu ya Kak. Intinya semoga happy ending aja ya Kak. Happy ending aja, semua berjalan dengan lancar aja, sesuai kehendak Allah sih, aja ya. Amin. Dan terima kasih kalian atas waktunya, perbincangannya menarik sekali gitu. Nggak terasa ya Kak? Nggak terasa soalnya. Dan demikian pula Dunsana TVRI Sumatera Barat, para penonton podcast Sampai Mota. Jangan lupa Dunsana tonton taruh podcast Sampai Mota setiap hari Senin, hari Selasa pukul 14 atau jam 2 siang waktu Indonesia Barat hanya di TVRI Sumatera Barat. Ambo Oscar mewakili seluruh kerabat kerja bertugas pamit undur diri dan terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa di sana. Selesai juga.